Agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi dan yang terlewatkan, tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Jika bermanfaat, klik subscribe dan jangan lupa bagikan bagi teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Di awal tahun 2023 ini, banyak banget yang menanti kabar baik dari perkebunan Inggris, terutama bagi yang sudah pernah ke sana dan yang sudah proses dari tahun kemarin. Di video kali ini akan membahas perkembangan terkini. Aku dapat kabar ini tanggal 20 Februari kemarin ya. Sampai 20 Februari kemarin ini 2023 ada beberapa berita yang beredar akhir-akhir ini. Ya, ada yang menurutku sih kabar buruk juga dan kabar baik juga ya. Ini saya hanya menyampaikan berita yang beredar di internet. Jika ada link berita akan saya sertakan di deskripsi. Yang pertama, berita dari Detik News dan BBC News yang berisi tentang hal yang serupa, yaitu tentang para TKI yang kemarin pulang dari sana kemungkinan gagal berangkat kembali. Ini masih kemungkinan ya. Ini berita menurut BBC dan Detik News. Karena ratusan WNI kabur dari Inggris. Total yang berangkat tahun kemarin itu sekitar 1.400 pekerja dan yang kembali hanya sekitar 1.200 pekerja. Jadi yang kabur atau nggak pulang kembali ke Indo sekitar 200 pekerja ya. Nah, ini di beritanya tertulis PT Alzubara Manpower Indonesia yang menangani penempatan pekerja musiman ke Inggris mengatakan pihaknya mencari operator pekerja musiman lain sesudah lisensi mitranya dicabut. Ini yang dimaksud berarti PT AG Recruitment ya. Oke, info yang kedua adalah hasil rapat koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dengan pembahasan tindak lanjut penempatan tenaga kerja migran Indonesia atau Kemenaker ya, rapat yang kemarin itu. Nah, ini hasilnya tanggal 20 kemarin, aku lihat di grup ada yang share. Ini adalah ini aku bacakan poin-poinnya ya. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh PT AMI atau Alzubara. Nih. Untuk poin yang pertama, PT AMI telah memiliki lisensi dari GLAA, Gang Master Labor Abuse Authority ya. Itu dari UK-nya ya, dari Inggrisnya itu GLAA ini namanya, yang pemberi izin. Yang kedua, PT AMI wajib memiliki standar operasional prosedur SOP perlindungan PMI khususnya dalam rangka penanganan permasalahan PSMI seasonal worker di Inggris. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, PT AMI wajib menyediakan shelter yang memadai atau akomodasi yang setara. Yang keempat, ini nggak aku baca semua ya karena panjang. Ini aku poin pentingnya aja. Yang keempat, penempatan kembali PMI SW seasonal worker atau pekerja musiman hanya dilakukan kepada PMI yang A. telah ditempatkan oleh PT AMI pada tahun 2002 dan telah kembali ke Indonesia, dan yang B. telah memiliki panggilan dari FAM atau AG Recruitment selaku mitra usaha dari PT AMI. Jadi yang diberangkatkan cuma satu, yang tahun kemarin kembali ke Indonesia atau yang repeater tahun ini ya. Yang kedua, yang udah daftar dulu dan sudah mendapatkan panggilan dari FAM AG Recruitment. Jadi yang tahun kemarin yang mungkin udah dapat panggilan dari AG tapi gagal berangkat. Jadi cuma 2 poin ini ya yang diberangkatkan. Yang kelima, PT AMI wajib memastikan para PMI SW yang akan ditempatkan kembali tidak direkrut melalui pihak ketiga. Jadi tidak ada calo, tidak ada LPK, tidak ada pihak ketiga yang menjembatani. Jadi harus langsung CPMI lewat PT AMI. Yang keenam, PT AMI wajib melakukan proses perekrutan yang lebih selektif dengan memberikan asesmen kesehatan, psikologi, dan motivasi terhadap para PMI yang akan ditempatkan kembali. Itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, PT AMI harus melakukan proses pemberangkatan PMI SW
yang telah memenuhi persyaratan paling lambat di akhir bulan Mei dan memastikan kepulangannya ke Indonesia sebelum masa visa berakhir. Nah, jadi itu ini ditekankan ya. Kalau untuk yang kemarin kembali itu harusnya Mei udah berangkat. Karena kalau yang berangkat setelah itu kemungkinan masa panennya udah tinggal sedikit, jadi kerjanya tinggal sedikit. Poin yang ke-8, PT AMI harus melakukan pembaruan perjanjian penempatan antara para PMI SW yang telah kembali dan akan berangkat kembali. Terlampir rancangan perjanjian penempatan pembaruan. Nanti lampirannya ada di bawah. Yang nomor 9, PT AMI wajib memastikan PMI yang akan ditempatkan kembali tidak dibebankan biaya penempatan di luar dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian penempatan pembaruan. Yang ke-10, PT AMI memfasilitasi pembelian tiket kepulangan bagi PMI seasonal worker yang bersifat open fleksibel. Yang ke-11, PT AMI memastikan setiap calon PMI yang akan ditempatkan kembali mengetahui nama dan lokasi farm tempat bekerja. Yang ke-12, alur atau mekanisme setiap calon PMI ke Inggris dilaksanakan sesuai dengan alur atau mekanisme sebagaimana terlampir di lampiran 2. Yang ke-13, PT AMI wajib melaporkan data kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI yang ditempatkan kepada perwakilan RI di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dan 14 dan yang terakhir, apabila penempatan kembali PMI yang telah pulang ke Indonesia dilakukan tidak melalui agen rekrutmen, maka proses penempatan dilakukan mulai dari awal, yang dimulai dari tahapan verifikasi job order sampai dengan pemberangkatan PT AMI. Wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penempatan pekerja migran Indonesia Agriculture Seasonal Worker. Jadi ini 14 poin yang ditentukan untuk PT AMI ya. Demikian kami sampaikan hal-hal tersebut atas untuk dilaksanakan sepenuhnya dengan penempatan kembali PMI SW ke Inggris. Ini yang tanda tangan. Menurut berita yang beredar, kesimpulan sementaraku ini masih sebatas opini ya. Jadi yang pertama, kemungkinan untuk pendaftar baru sangat kecil untuk berangkat berdasarkan dari info BBC yang kita tahu itu ada sekitar 1.400-an TKI yang kemarin untuk tahun kemarin ya, dan yang 200-an kan enggak pulang, jadi kan sekitar 1.200, dan ada 3.800-an kandidat yang udah mendaftar sebelumnya tahun kemarin. Itu udah 5.000 kandidat kan yang terdaftar, belum yang proses melalui LPK dan calo-calo masih banyak juga. Jadi untuk yang baru mau masuk untuk daftar ke Inggris, saran saya lebih baik cari opsi negara lain dulu, karena emang ini pendaftarnya udah sangat banyak dan sangat penuh menurutku. Dan ini juga kepastiannya belum pasti, jadi mempertimbangkan opsi untuk negara ini lebih bijak. Poin yang kedua, masih ada kesempatan untuk berangkat lagi untuk repeater dan yang sudah masuk sebelumnya. Untuk yang berangkat lagi merujuk dari rapat Kemenaker tadi ya, walaupun mungkin masih prosesnya masih panjang karena satu, PT Agri Rekrutmen kan udah dicabut izinnya tadi, padahal di poin itu harus berangkat lewat PT Agri Rekrutmen. Jadi dengan PT Agri Rekrutmen izinnya dicabut, kemungkinan prosesnya dimulai dari awal. Tapi masih tidak menutup kemungkinan bahwa PT AMI masih bisa memberangkatkan para repeater dan yang udah dapat job offer yang kemarin ya, yang tahun kemarin udah daftar. Dan bagi teman-teman yang lain yang masih setia menunggu untuk update berita tentang perkebunan Inggris, silahkan di subscribe dan ya, agar bisa tahu kalau ada berita update terbaru dari perkebunan Inggris. Jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.